جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam di masalah ikram ad-dhaif, memuliakan tamu, yang merupakan bagian dari salah satu pembahasan dalam hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, "Ats-tsalitsu mimma amara bihi an-nabiyyul mu'minin ikramud dhaif." Hal ketiga dari apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah ikramud dhaif, yaitu memuliakan tamu. Awal muradu ihsanu dhiyafatih. Yang dimaksud di sini adalah berlaku baik ketika menjamunya sebagai tamu. Berlaku baik ketika menjamunya sebagai tamu. Namun sebelum kita lanjut di masalah di pembahasan Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, bagaimana ad-dhiyafah, pertamuan dan penjamuan dari sisi fikih, dan bagaimana para fuqaha mereka mendefinisikan dan memaknai pertamuan atau tamu. Kita lihat di sini dhaif itu tamu. Dari kata dhafa, ya, dari kata dhafa yadhifu dhiyafatan. Maka makna dari dhiyafah atau dhafa yaitu mala ilaihi wa nazala bihi dhaifan wa dhiyafatan, yaitu condong kepadanya dan mampir. Nazala bihi artinya mampir, ya, sebagai dhaif, orang yang sementara ada di situ. Ya, dhaif. Dan dhiyafah, penjamuan, dhiyafah di sini maknanya penjamuan dalam istilah fiqih, dia adalah ismun li ikramid dhaifi wa huwa an-nazilu bi ghairihi li talabil ikram wal ihsan ilaihi. Penjamuan tamu adalah suatu istilah, suatu label untuk memuliakan dhaif, memuliakan tamu, yang mana tamu itu adalah definisinya an-nazilu bi ghairihi li talabil ikram, orang yang mampir di selain areanya, di selain rumahnya untuk meminta ikram, pemuliaan. Pemuliaan di sini maksudnya bisa penjamuan atau sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya di rumah orang lain.
Jadi dhiyafah penjamuan adalah ismun likramid dhaifi wal ihsan ilaih. Penjamuan adalah suatu label, suatu perbuatan memuliakan tamu dan berbuat baik padanya. Baik, maka tamu di sini dhiyafah penjamuan ya dikatakan oleh para ulama termasuk min makarimil akhlak. Penjamuan termasuk di antara bentuk akhlak mulia. Wa sunnatil khalil alaihi salatu wassalam wal anbiya ba'dah. Penjamuan merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim al-Khalil dan para nabi setelahnya. Wa qad raghaba fihi al-Islam, dan Islam memotivasi kita untuk menjamu tamu, memuliakannya. Wa 'addaha min amarati sidqil iman. Penjamuan terhadap tamu itu merupakan merupakan tanda-tanda benarnya keimanan seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Bahkan ada sebuah hadis dhaif yang dinisbatkan kepada Nabi SAW mengatakan la khaira fi man la yudhif. Tidak ada kebaikan orang yang tidak menjamu. Namanya hadis ini dhaif. La khaira fi man la yudhif. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjamu. Hanya saja ikhwah perlu diketahui fikih tentang dhiyafah dan penjamuan dan pertemuan ini tidak seperti yang asalnya berlaku di uruf kita dan kebiasaan kita. Karena ada sendiri termaktub dalam kitab-kitab fikih sesuai dengan bagaimana tradisi dan kebiasaan di zaman Nabi SAW, juga hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Contohnya yang disebutkan dalam kitabnya Ibnu Rajab ini, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya dengan jaizah. Jaizah jamuan istimewa. Jaizah jamuan istimewa. Kalau di benak kita jamuan istimewa berarti makanan yang sangat baik. Tetapi maksud jaizah di sini versi Nabi SAW. Ditanya oleh sahabat, wa ma jaizatu? Apa jaizahnya? Jamuan istimewa itu. Kata Nabi SAW, yaumun wa lailah, sehari semalam. Yakni nginep sehari semalam. Dan kata Nabi SAW, wa dhiyafatu thalathatu ayyamin wa ma kana ba'da dhalika fa huwa sadaqah. Menjamu tamu itu 3 hari. Adapun lebih dari itu, maka itu sedekah kata Nabi SAW. Maka itu fadl, kelebihan sedekah. So, lihat di sini berarti konsep pertemuan dan perjamuan versi Nabi SAW itu tidak seperti yang terjadi di kita sebenarnya. Karena antropologi dan kondisi zaman itu serta uruf, tradisi dan kebiasaan pada zaman itu berbeda dengan zaman kita. Juga disebabkan tekanan ekonomi, kebiasaan masyarakat, dan tinjauan pandangan lokal tentang pertemuan itu sekarang beda dengan zaman Nabi SAW. Sekarang aja bertamu 1 kali 24 jam di sebagian wilayah itu wajib lapor RT. Yang itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Lebih dari 1 kali 24 jam tentu kabarkan ke RT, apalagi dia tinggal di komplek yang memang di situ diperketat untuk masalah keamanan, agar tidak membuat resah sebagian warga akan ada orang asing di komplek itu. Yang biasanya malam-malam tiba-tiba ada orang ini, itu siapa nih, nggak ketahuan. Ya. Maka ada hal-hal yang berbeda. Secara tradisi, kebiasaan, tinjauan dan pandangan masyarakat berbeda dengan bagaimana di zaman Nabi SAW. Maka dhiyafah, penjamuan pada asalnya di sunnah itu haknya tamu, jaizahnya, jamu istimewanya 1 hari 1 malam. Artinya itu tamu nginep di rumah. Dan paling mentok bagusnya itu 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam, maka si mudhif, yaitu tuan rumah, itu punya hak untuk mengusir tamunya.
Ya, dan tamu punya boleh juga untuk minta tambah, itu boleh. Tapi sekarang gimana kalau misalnya tamu tersebut dia kekeh tetap di situ? Nah, zaman sekarang ia dikondisikan zaman sekarang. Misalnya minta sama Pak RT atau security untuk mengeluarkannya, itu bisa. Baik, dikatakan dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-dhiyafatu thalathatu ayyamin wa jaizatuhu yawmun wa lailah. Menjamu tamu itu 3 hari dan jamuan istimewanya standarnya adalah sehari semalam. Wa ma anfaqu 'alaihi ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Dan nafkah yang dia berikan setelah itu merupakan sedekah. Wala yahillu lahu an yathwiya 'indahu hatta yuthimah. Tidak halal baginya untuk menginap padanya hingga dia membuatnya berdosa. Qalu ya Rasulullah kaifa yuthimu? Wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa membuatnya berdosa? Maka berkata Rasulullah SAW, yuqimu wala syai'a lahu yaqrihi bihi. Dia tinggal tetapi tidak ada sesuatu pun yang dapat digunakan untuk menjamunya. Ya. Maka Abdullah bin Amr ini ketika tamu tahu tuan rumah itu tidak ada penjamuan, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, maka tamu tidak berhak untuk meminta sesuatu padanya. Falaysa bin Muhammadin wala min Ibrahim. Siapa yang tidak menjamu tamu, tidak memuliakan tamu, maka dia tidak termasuk umat Nabi Muhammad dan tidak juga dari pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Masalahnya sekarang jemaah, ini kan lafal-lafal penjamuan. Ya, ini harus difahami baik-baik. Jangan sampai salah paham. Orang memahami syariat dan fikih tentang dhiyafah dan penjamuan dibenturkan dengan kebiasaan yang berlaku di lokal kita. Ya, karena istilah tamu di syariat ini itu ada beberapa perbedaan dibandingkan istilah yang ada di kita dari tamu. Ya. Bahkan ana disebut tamu di sini karena ana diundang. Setiap undangan, setiap yang diundang itu tamu secara uruf kita. Ya, ustadz yang diundang itu tamu. Bahkan jemaah yang diundang melalui selebaran poster kajian itu juga termasuk tamu secara. Tapi apakah itu masuk dalam ini? Tidak. Enggak masuk dalam sini, beda. Ya. Maksudnya enggak masuk. Misalnya berarti akan bertamu di sini. Ada 1 hari 1 malam anak nginep di sini dianjurkan, atau 3 hari 3 malam nginep di sini, enggak, bahkan itu enggak mungkin dan anak juga enggak mau. Kenapa harus nginep di masjid sementara ada rumah di dekat situ? Ya kan? Anak ada rumah orang tua di Kalibata, ngapain harus nginep di masjid As-Sofa? Ya kan gitu. Maka berarti ada hal yang berbeda nih. Kemudian tetangga dengan tetangga bertamu, itu istilah kita tamu, tapi di sini bukan dhaif. Bukan bertamu di sini, hanya berkunjung biasa tetangga dengan tetangga saja. Ya. Maka bagaimana itu? Nah, kita lihat di bagaimana para ulama mereka mempertimbangkan masalah pertemuan. Ya, seperti apa pertemuan tersebut? Ya, tamu. Dikatakan musafir, ya. Di sini bedakan antara orang yang dekat dengan orang yang jauh. Orang yang dekat dengan orang yang jauh. Dhiyafah. Di sini dhiyafah. Pertemuan itu ala ahli qura wal hadar. Ya, pertemuan itu bisa yaitu orang jauh misalnya, dan juga bisa ahli hadar, yaitu orang yang ada di situ, area situ. Ya. Misalnya ahli hadar di sini, al-hadar orang yang mukim di daerah itu.
Jadi bedakan para ulama membedakan antara ahlul qura dengan ahlul hadar. Ahlul hadar itu berarti kan hadar, tinggal di sini. Maksudnya tinggal di area ini. Apakah tamu itu tidak disebut bertamu orang yang tinggal di area ini, atau bagaimana para fuqaha? Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat Imam Ahmad, annahu laisa ala ahli al-hadari dhiyafah. Ya. Tidak ada pada ahli al-hadar itu dhiyafah. Nah, ahli al-hadar itu sebenarnya apa? Di sini ada istilah namanya al-hadar. Al-hadar. Jadi al-hadar itu al-iqamah. Kita misalnya muqim, orang muqim itu berarti orang yang hadir, orang yang tinggal di pemukiman, orang yang tidak musafir, itu ahlul hadar namanya. Nah, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan juga Imam Malik mengatakan orang yang memang bermukim di daerah tersebut, ketika dia pergi ke tempat sahabatnya atau tetangganya, itu tidak disebut tamu. Tidak disebut tamu. Annahu laisa 'ala ahli al-hadari dhiyafah. Orang yang tinggal mukim di area itu tidak ada penjamuan untuknya. Maksudnya tidak disebut tamu. Maka Sahnun berkata, ad-dhiyafatu 'ala ahli al-qura. Tapi bisa juga makna ahlul qura dan al-hadar di sini adalah apa? Ahlul qura itu orang kampung. Ahlul hadar itu orang kota. Itu maksudnya. Orang kampung, orang desa. Karena qura maknanya country. Country itu desa, kampung. Hadar makanya qurawi artinya kampungan. Oh, qurawi untuk qurawi itu kampungan. Ahlul hadar itu penduduk kota. Dan seperti ini yang dimaksud oleh mereka, bahwasanya tamu itu baru disebut tamu jika dia adalah dari ahlul qura, orang kampung, orang jauh. Sementara kalau penduduk sekota itu tidak disebut tamu bagi Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Oke, Sahnun berkata, ad-dhiyafatu ala ahli al-qura. Penjamuan itu dalam Islam hanya untuk penduduk desa atau kampung yang datang ke kota, datang ke rumah itu. Wa amma ahlul hadari, adapun penduduk kota, fa innal musafira idza qadima al-hadara wajada nuzulan fayata'akkadu an-nadba ilaiha wa la yata'ayyanu 'ala ahli al-hadar ta'ayyunaha 'ala ahli al-qura. Adapun penduduk kota, kalau misalnya musafir, orang yang safar, ya, dan dia mendatangi suatu kota, dia orang kota, datangin suatu kota, dia dapetin nuzul. Nuzul tuh maksudnya funduk, hotel. Nuzul tuh tempat singgahan. Oke, orang namanya nuzul artinya tempat labuh, tempat berlabuh, tempat bersinggah, itu namanya nuzul. Ya, nuzulan min indillah, tempat berlabuh, tempat singgah, tempat tinggal di sisi Allah itu. Maka dianjurkan untuk apa? Untuk diadakan apa? Diadakan dhiyafah. Ala kulli hal di sini sebenarnya para ulama yang menulis ini di zaman ketika itu antropologi dan tradisi beda dengan sekarang ini. Tapi perlu diketahui bahwasanya ketetanggaan itu aslinya tidak ada pertamuan dan tidak ada penjamuan.
Karena penjamuan yang dimaksud ikramud dhaif di sini. Nah, ikramud dhaif itu adalah istilah yang sangat global, memuliakan tamu. Dhiyafah seperti hospitality. Ya, hospitality itu keramahan dalam welcoming, itu hospitality namanya. Kayak antum ke hotel, antum dapetin resepsionis, kasir dan juga petugasnya itu mereka ramah senyum, ini hospitality. Ini masuk dalam ikramud dhaif, memuliakan tamu. Nah, dhiyafah itu lebih ke mungkin penjamuan makanan dan juga fasilitas. Hari malam itu namanya dhiyafah, penjamuan. Ya. Jadi penjamuan itu adalah bagian dari memuliakan tamu. Dan hal-hal lain seperti memberi makan bagian dari memuliakan tamu. Senyum, sapaan, hospitality, keramahan itu merupakan bagian dari memuliakan tamu. Jadi ikramud dhaif itu lebih global daripada dhiyafah. Ikramud dhaif itu lebih global daripada dhiyafah. Karena dhiyafah ini jaizahnya yaitu jamu istimewanya itu 1 hari 1 malam. Dan diperbolehkan 3 hari 3 malam. Lebih dari itu sedekah. Itu namanya apa? Penjamuan dalam sunnah, dalam Islam. Beda dengan istilah penjamuan di kebiasaan Indonesia. Penjamuan di Indonesia itu adalah mungkin masuk hospitality, yaitu keramahan. Tapi lebih lekat ke apa? Penyuguhan makanan dan pemersilahannya. Itu lebih ke itu kalau di Indonesia. Dan bukan itu yang dimaksud dalam Islam penjamuan. Ya, Islam penjamuan itu lebih ke apa? Penginapan neraka, begitu. Ya. Tapi bukan berarti masalah menjajakan makanan itu bukan bagian dari Islam, termasuk bagian dari Islam, yaitu proses ikramud dhaif. Nah, kemudian ada lagi pembahasan perbedaan istilah antara dhaif di zaman Nabi dengan dhaif di zaman sekarang. Dhaif, tamu di zaman Nabi itu biasanya orang jauh baru dianggap tamu. Nah, kalau tetangga ini bukan tamu. Begitu. Maka bentuk ikramud dhaif untuk tamu jauh, maka dipersilakan untuk dhiyafahnya untuk apa? Untuk sehari semalam, 3 hari 3 malam, 2 hari 3 malam. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya di Lenteng Agung kemudian ada orang Jatiwaringin kemari, secara uruf ini tamu. Secara kebiasaan uruf ini tamu, walaupun saudara masih keluarga ya, tamu, kecuali mungkin anak ya, anak orang tua itu mungkin lebih dekat, bukan tamu kalau bagi kita. Maka hal-hal seperti ini, istilah-istilah ini dikembalikan kepada uruf aja berlaku dan ditetapkan sebagai tamu. Dan al-'adah muhakkamah, tradisi itu bisa menjadi bagian dari tinjauan syariat untuk menentukan hukum. Al-'adah al-muhakkamah, al-'adah muhakkamah, tradisi kebiasaan selama tidak melanggar syariat Islam, apalagi ada maslahat dan kebaikan, itu bisa menjadi tinjauan hukum dalam syariat Islam. Maka meskipun secara asal syariat orang yang datang dari Jatiwaringin itu tidak dikatakan sebagai tamu secara syar'i aslinya, tetapi karena secara tradisi ini adalah tamu yang juga layak dimuliakan, maka diilhaq dan dipertemukan maknanya seperti tamu dalam syariat Islam, sehingga tetap diwajibkan untuk dimuliakan. Diwajibkan untuk dimuliakan karena masuk dalam keumuman fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Hanya saja untuk masalah dhiyafah, yaitu penjamuan yang dalam Islam sehari semalam silahkan, maka hal tersebut wallahu alam untuk tamu Jatiwaringin itu tidak berlaku. Pertama, karena pada asal syariatnya ini bukan tamu secara syar'i, itu pertama. Kedua, uruf kita itu tidak berlaku untuk yang seperti ini. Ya, ada dalam beberapa hadis yang ketika di zaman Nabi itu sangat berlaku, sampai sekarang memang berlaku syariat itu, tetapi karena uruf itu sudah tidak memungkinkan untuk
mewujudkannya secara normal, maka tidak diperlakukan, bukan karena anti sunnah, bukan, tapi karena hampir susah sangat susah untuk mewujudkannya. Contoh, di zaman Nabi disunnahkan selalu pakai sendal. Sekarang susah untuk mewujudkan itu, bahkan menjadi fitnah. Sama seperti ini, di zaman Nabi orang bertamu 3 hari 3 malam biasa. Tapi kalau sekarang orang asing dari jauh-jauh bertamu ke rumah antum 3 hari 3 malam dan antum harus kerja pagi sampai sore, fitnah. Gimana istilah antum kemudian di rumah? Kemudian tamu ini lagi pula. So, gitu. Ini menjadi fitnah. Maka ada hal-hal lain yang kalau dilakukan sunnah ini bisa bermanfaat pada keluarga kita. Maka khalas. Maka dikembalikan hukumnya kepada bagaimana kondisinya. Maka hadis tentang tadi menjamu tamu itu 3 hari dengan jamuan istimewa sehari, dan jamuan istimewanya sehari semalam. Kalau kita tidak mau melakukan ini, kita tidak berdosa. Bukan berarti kita tidak memiliki tamu, enggak. Karena apa? Karena pertimbangan maslahat madarat yang ada di zaman sekarang berbeda. Ya, berbeda. Dan sang tamu itu juga harus ngerti dong. Karena ini ikhwan ini dia punya istri, punya anak. Kalau ada tamu canggung, apalagi tamunya bukan saudara pula, teman lama dan seterusnya, enggak enak. Bahkan kalaupun nginap, di mana kamarnya? Susah. Disuruh tinggal di masjid aja, gitu, atau jadi marbot sementara misalnya, ya, nggak bisa. Maka ditinjau di sini. Hanya saja kalau memang tidak mengundang fitnah, maka alhamdulillah kalau bisa diinapkan. Kalau bisa diinapkan, alhamdulillah. Oke. Maka dikatakan oleh para ulama di antara adab-adab sahibul bait yaitu mudhif. Mudhif itu pemilik rumah. Mudhif itu sahibul bait, tuan rumah. Dikatakan oleh para fuqaha, yustahabbu lil mudhif inasud dhaifi bil hadits at-thayyib wal qasas allati taliqu bil hal. Dianjurkan untuk tuan rumah, agar apa? Agar berlaku lembut, menyamankan tamu dengan ucapan yang baik dan cerita-cerita yang layak di kondisi pertemuan dan penjamuan itu. Itu dikembalikan kepada urf dan dikembalikan kepada seberapa erat pertemanan dan perkenalan mereka. Karena tentu tamu asing itu tidak bisa kita ngobrol dengannya sama seperti sahabat lama atau orang dekat, nggak bisa. Ya, maka dikondisikan aja. Hanya seseorang ini bisa harus tahu seorang menerima tamu itu tidak wajib. Menerima tamu itu tidak wajib. Namun ketika menerima tamu, maka memuliakan tamu itu wajib. Menerima tamu tidak wajib. Memuliakan tamu itu wajib. Bedakan antara menerima dengan memuliakan. Kewajiban memuliakan tamu baru terwujud, baru menjadi syariat ketika apa? Ketika antum menerima tamu itu. Adapun jika antum tidak menerima tamu itu, maka tidak ada hak bagi tamu tersebut untuk memaksa antum untuk menjamunya, karena antum tidak terimanya. Tidak menerima tamu itu ada beberapa cara. Imma dengan menyatakan dari awal, afwan, jangan berkunjung ke rumah saya tidak menerima tamu. Itu boleh, hak dia. Boleh, hak dia. Karena ada alasan mungkin apa. Atau bisa dengan cara dia datang salam, antum jawab dan antum bilang maaf, saat ini kami tidak menerima tamu. Itu boleh. Atau bisa dengan cara silent. Jadi tamu datang, assalamualaikum. Antum di dalam jawabnya dari ujung dapur. Waalaikumsalam. Jawab salam wajib. Tapi nerima tamu wajib atau tidak? Tidak wajib. Maka antum jawab salamnya kecil-kecil. Waalaikumsalam. Enggak kedengeran, kecoa dapur aja enggak dengar. Apalagi orang luar. Assalamualaikum. 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 Afwan akhi, udah 4 kali al-istidhan thalathan. Minta izin
3 kali. Akhirnya ketahuan kalau ada orang di rumah. Tadinya dia pengen apa? Supaya nggak ketahuan ada orang di rumah. Gara-gara emosi ketahuan orang. Boleh nggak dia kemudian al-istidanu thalathan, minta izin kata Rasulullah 3 kali? Nggak boleh lebih dari 3 kali. Artinya antum kalau bertolak atau salam cukup 3 kali. Lebih dari itu nggak usah maksa. Gitu ya, gitu. Tapi tamunya pinter. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Tapi tahu ada sendalnya. Ada. Assalamualaikum. Nggak jawab. Assalamualaikum. Jongkok sambil ngintip dikit, ada tirai. Ya, jendela ada tirainya ketutup. Jongkok sambil nungguin. Syukur-syukur sahibul bait ngintip dari tirai udah pergi apa belum bertamu kan. Sahibul bait ngecek udah pergi apa belum. Nah, kan ketahuan katanya, lu ada kan? Nah, itu kelakuan siapa tuh, Pak? Nggak tahu. Di film-film mungkin ya. Makanya seperti boleh nggak? Nggak boleh, ini maksa. Calon tamu mungkin tahu di dalam ada sahibul bait. Tapi calon tamu tidak ada hak untuk memaksa bertamu di situ. Hatta orang tua istri, walaupun orang tua istri. Misal suami melarang istrinya, jangan memasukkan ke rumah ini siapapun hari ini di kepergian saya. Walaupun itu ibu kamu. Karena ibu kamu bisa mempengaruhi kamu akan beberapa hal. Faham nggak di sini juga? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Apa hukumnya ini? Ada seorang istri dilarang oleh suaminya untuk menerima ibunya sebagai tamu karena dan seterusnya. Anda nggak langsung ada durhaka ini, nggak langsung. Ini mungkin suaminya ada pertimbangan. Boleh jadi dia tahu ibu mertuanya itu penghasut. Sehingga jangan terima. Karena kalau terima, saya nggak ada di rumah, kamu boleh terhasut sama ibu kamu sendiri. Maka wajib atas istri untuk apa? Untuk tidak menerima ibunya. Dan ini bukan bentuk kedurhakaan pada orang tua. Kalau dia nerima, maka dia telah durhaka sama siapa? Sama suami. Dan itu lebih buruk dosanya dibandingkan dia durhaka sama orang tuanya. Iya benar. Durhaka sama suami lebih buruk bagi seorang istri. Ya. Begitu. Maka misalnya ibunya kemudian, "Dokter, assalamualaikum, nah, ibu masuk." Enggak diizinin sama suami karena ini rumah suami. Yang bayar kontrakan juga suami misalnya. Beda halnya ternyata itu rumah mertua. Nah, itu yang susah. Itu nggak bisa itu melarang karena rumahnya rumah mertua, ya, diusir gitu suaminya. Oke, gitu ya. Jadi bertamu tidak boleh memaksa untuk bertamu. Al-istidzan talatan, minta izin 3 kali kata Rasulullah. Fa in udzina laka, kalau misalnya diizinkan silakan. Wa illa farji', kalau misalnya enggak diizinkan pulang, enggak boleh maksa. Siapa yang menjadi tamu? Enggak bisa. Assalamualaikum. Udah 3 kali. 3 kali kan sekarang. Ntar nunggu setengah jam lagi saya datang lagi. Assalamualaikum, datang lagi. Ya. Enggak dijawab lagi, setengah jam lagi datang lagi. Assalamualaikum, ini maksa ya. Lapor Pak RT harusnya. Ya, enggak boleh seperti itu. Bagi sahibul bait menerima tamu itu sunnah. Nah, ketika sudah menerima, maka memuliakannya menjadi wajib. Dan memuliakan tata cara itu kembali ke urf. Dikatakan juga oleh para ulama, li'anna min tamamil ikrami talaqatal wajhi wa tibal hadithi 'inda al-khuruj wad-dukhul. Karena di antara kesempurnaan memuliakan tamu adalah talaqatul wajh. Wajah itu talaqah. Wajah itu talaqah itu bebas.
bebas dari kekesalan, kebencian, bebas. Masya Allah, walaupun kesel. Maka dikatakan di sini berarti apa? Kalau antum menerima tamu, muliakannya, di antara wajahnya itu harus baik gitu. Masya Allah, ayo foto-foto. Walaupun dalam hati ngedumel. Aduh, siang-siang kesini dalam hati. Tapi jangan. Kalau emang menerima ya, kecuali kalau antum nggak menerima tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan, anak nggak menerima tamu siang-siang begini, afwan. Antum afwan nggak bisa. Maka ini boleh, karena belum menerima. Boleh menolak, boleh, hak antum menolak. Iya, hak antum menolak. Ya, begitu. Maka talaqatan wajah bebas dari kebencian, wajah sumringah, watibal hadis, dan ucapan yang baik. Indal khuruj wa dukhul, ketika keluar atau masuk rumah, berpisah atau bertemu, itu disyariatkan. Karena itu bagian dari memuliakan tamu. Ingat, memuliakan tamu baru diwajibkan kapan? Ketika antum memang menerimanya. Dan menerima tamu itu bisa dengan antum jawab salamnya dan antum buka pintu dan membolehkan masuk, memperingatkan masuk, itu menerima tamu ya. Atau bisa kalau sekarang dengan cara apa? Menerima versi WhatsApp. Akhi, Anda mau ke rumah antum nanti ya jam 9. Oke, siap-siap, Anda tunggu antum. Ini berarti antum menerima. Maka jam 9 datang, antum gak boleh belakang pilon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhi, ini anak yang tadi jam 9 mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, siapa ya? Belakang pilon. Gak boleh, ini gak boleh tamu. Maka kalau sudah ada deal, udah ada, iya saya terima, maka ini terima. Kalau di zaman sekarang. Kemudian wala yatakallafu ma la yutiq. Seorang sahibul bait, penjamu, itu tidak membebani sesuatu yang dia tidak bisa. Tidak mampu. Jangan membebani sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau misalnya dia cuma bisa nyuguhin teh sama kue apa, udah cuma bisa itu, jangan kemudian dia cari nasi kebuli dan dia berhutang dengan itu. Kalau bisa jangan. Enggak perlu. Dia sederhana apa aja. Ya. Wa an yaqula lidhaifi ahyanan kul min ghairi ilhah. Dan dia hendaknya sahibul bait, tuan rumah, berkata kepada tamunya, kadang-kadang berkata kul, makanlah, min ghairi ilhah, yaitu tanpa terus-menerus ngomong kayak gitu. Ilhah itu kontinu, per 5 menit, ayo makan sok. 5 menit, ayo makan. 5 menit, makan. Keempat kalinya nggak dimakan nih, udah saya masukin lagi dah. Ilhah dalam menyuruh makan, mempersilakan makan, ilhah terus-terusan itu akan membuat tamu itu merasa kesel lama-lama. Udah apa gitu kan? Ya. Tapi ini kembali juga ke urf, ikhwan. Kembali ke urf. Karena lafal ayo makan itu kadang-kadang bagi sebagian tamu belum tentu maksudnya dipersilahkan. Di beberapa suku belum dianggap dipersilahkan makan, walaupun diucapkan belum dianggap dipersilahkan kalau toplesnya belum dibuka. Enggak? Coba antum datang bertamu, sok-sok antum makan ya dibuka aja, ternyata masih disegel. Ayo sok makan nih maksudnya dipesan. Ayo dibuka itu, ya Allah, dari tadi masa nggak didiemin, diamburin, masih disegel. Bahkan masih ada harganya di situ. Tamunya gimana bu? Masa maaf nih, ya, masih disegel soalnya. Ya udah buka aja yang bisa dibuka ya. Ternyata semuanya disegel. Kata tamunya, kayaknya kita sampai sini aja kali ya. Kayaknya emang diusir deh gitu. Makanya dikembalikan. Bahkan walaupun nggak disegel, masih ditutup. Tamu sungkan, makanya bukain. Kadang sebagian suku tamu sungkan ngebuka sendiri. Ya bukain atau siapa tuan rumahnya bukain. Kayak misalnya, ayo minum. Mana minumnya? Itu masih dapur, bisa ambil sendiri. Kan enggak, tamu mau.
Kalau tamunya adalah saudara sendiri mungkin. Lah ini tamunya orang asing, pegawai PLN, nggak bisa lah begitu ya. Iya. Kita azan dulu. Azan. Setelah itu kita lanjut sampai qomat insyaallah. Kemudian di antara adab memuliakan tamu, wa alla yukthira as-sukuta 'inda adh-dhaif. Jangan memperbanyak diam terhadap tamu. Ya, ada tamu masuk. Dia dipersilakan makan tapi didiamin aja. Dilihatin dia makan. Tamu enggak enak. Apalagi tamu di sini dalam tugas atau dalam amalan yang baik, yaitu nazar misalnya. Tamunya ini mau nazar. Dari jauh-jauh pengen nazar putrinya misalnya. Hatta walaupun kita nggak setuju dengan dia mau jadi mantu kita misal, maka urusan itu urusan lain. Tapi ini urusan muliakan tamu ini. Jangan didiemin atau nunggu dia ngomong. Ya aneh, yang tuan rumah siapa malah yang ditunggu tamunya. Tamu juga harus beradab. Jangan lebih banyak ngomong, membalak-balak ngomongnya tuan rumah. Ya. Wa alla yaghiba anhu, hendaknya tuan rumah itu jangan absen. Iya, presiden silakan masuk, diam tamunya. Si tuan rumah ke pasar pergi kerja. Lah itu tamu dikira dia apa ini? Jangan hilang. Wala yanhara khadimahu bihadratih. Jangan dia hardik pembantunya dengan sebab kehadiran tamu ini. Karena menghardik pembantu saat tamu itu hadir, itu seolah-olah kehadiran tamu ini memperberat urusan gitu. Kamu bikin kopi ini, jangan. Dan itu juga menghinakan khadimnya, menghinakan pembantunya. Bahkan dikatakan wa an yakhdumahu bi nafsihi. Sebaiknya tuan rumah itu menservis tamunya sendiri, tidak pakai pembantu. Jadi menjauh, naruh nampannya, piringnya itu sebaiknya dirinya sendiri. Itu lebih afdal. Ya. Baik, kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya, kita lanjut sedikit. Wa ammal yawman al-akharan wa huma ats-tsani wa ats-tsalits. Adapun tapi di sini nas-nas atau dalil menunjukkan wajibnya menjamu tamu selama 1 hari 1 malam. Tapi ini dikembalikan kepada urf. Sekarang itu hampir tidak berlaku kewajiban ini. Karena tidak sesuai dengan bagaimana kenyataan sekarang. Sedangkan 2 hari yang lainnya itu hari kedua dan hari ketiga, fahuma tamamud dhiyafah. Maka keduanya hari 2 dan 3 itu adalah kesempurnaan penjamuan. Dan yang dinukil secara tertulis dari Imam Ahmad adalah bahwa tidak ada yang wajib selain pada hari pertama saja. Hari kedua dan ketiga sunnah. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, qad farraqa bainal jaizati wad dhiyafah wal jaizatu awqat. Nabi SAW telah membedakan antara jaizah, memberikan jamuan istimewa, dibedakan dengan menjamu secara umum. Maka memberikan jamuan istimewa itu lebih ditekankan, yaitu 1 hari 1 malam. Wa li sahibil manzil an ya'muru ad-dhaifa bit-tahawwuri anhu ba'da 3. Tuan rumah memiliki hak untuk menyuruh tamu hengkang setelah 3 hari. Ini kalau asalnya syariat seperti itu. Karena waktu sunnah udah selesai. Maka tuan rumah boleh untuk minta tamu, afwan, ini udah 3 hari ya akhi, antum boleh pulang kalau pergi dari rumah ini. Boleh. Hanya saja di zaman sekarang ini kaidah atau dobit seperti ini ya susah untuk diberlakukan. Kalau sekarang kesibukan tuan rumah itu enggak seperti zaman ketika itu. Ya. Apalagi ada fitnah-fitnah yang akan terwujud kalau tidak disuruh pulang atau pergi. Ya. Misal enggak ada kamar lain. Rumah sempit. Ini tamu mau tidur mana? Tidur di ruang tamu, istri nanti bakal lewat malam dan seterusnya. Susah. Anak-anak juga risih, istri risih. Apalagi tamunya nih cowok laki-laki. Dan seterusnya. Maka hal itu pertimbangannya ada sendiri. Beda dengan di zaman Nabi SAW. Ya.
Maka ini dikembalikan kepada uruf dan juga kebijaksanaan pemilik rumah atau sahibul bait, sahibul manzil. Li'annahu qada ma 'alaihi, karena orang ini telah melaksanakan apa yang wajib baginya. Dan ini pernah dilakukan oleh Imam Ahmad sendiri. Kemudian walau 'alima ad-dhaif annahum la yudhifunahu illa biqutihim wa quti sibyanihim wa anna as-sabiyyata yata'adzawna bidzalik lam yajuz lahu istidafatuhum hina idzin. Kalau seandainya tamu mengetahui bahwa mereka sahibul bait tidak akan menjamu tamu kecuali dengan makan pokok mereka dan makanan anak-anak mereka, dan anak-anak akan merasa terganggu karena itu, maka tidak boleh bagi si tamu untuk meminta mereka menjamunya, itu nggak boleh. Jadi gini, kalau direfleksikan di zaman sekarang, fulan ini miskin. Kalau misalnya antum bertamu ke rumahnya, maka yang disuguhkan dari makan itu adalah makanan dia sendiri, sisa makannya sendiri dan anak-anaknya, dan itu akan mempersulit urusan mereka. Maka antum nggak boleh bertamu ke orang itu. Yang ada antum sedekah. Kecuali kalau misalnya antum membawa makanan sendiri. Maksudnya bukan itu, makanan sendiri. Masa bertamu bawa makanan sendiri? Enggak. Bahasa lainnya apa ya? Antum menyumbang makanan untuk disuguhkan ke antum, kan gitu. Dari zaman ketika kita era dulu-dulu kan sampai sekarang kayak gitu. Kita bawain buah, kita bawain gorengan yang isinya campur kan. Kita ke tukang gorengan, bang ini beli 20.000 campur mix. Akhirnya dicampur di bungkusan gini dengan niatan takutnya tuan rumah yang kalau kita mau bertamu padanya, dia nggak ada makanan untuk menyuguhkan kepada kita. Ya udah nih, kita kasih. Nah, uruf berlaku seperti itu nggak apa-apa. Itu berarti kebaikan dari tamu, karena tamu pengertian, takutnya memberatkan. Udah saya kasih makanan yang tujuannya adalah apa? Ini untuk mempermudah kalian wahai sahibul bait, supaya menyuguhkan makanan dari saya saja, bukan dari kalian. Bisa paham di sini, Pak? Ya. Dan ajaibnya, antum sudah beli 40.000 gorengan, udah berapa banyak tuh satu plastik gini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Nih ada hadiah. Gorengan. Wah, masya Allah, jazakallahu khair, masya Allah. Diterima sahibul bait, dikasih kesnya. Bu, nih ada tamu nih bu, nih ada hadiah nih dari fulan gitu. Tamu duduk, nunggu gorengan, ya gitu kan. Sampai maghrib nggak keluar tuh gorengan, yang ada air putih doang. Sampai dalam hati, ya Allah, nggak ngerti amat nih orang, ya. Kan memang tujuannya ngasih gorengan buah kan supaya tidak memberatkan tuan rumah. Ini yang keberatan siapa sekarang? Tamunya keberatan. Akhirnya, Pak, gorengan tadi mana Pak? Hah? Tadi perasaan banyak gorengan saya bawa. Bisa nih ditaruh di sini Pak, kita bareng-bareng. Oh enggak, ini buat anak saya itu tadi. Subhanallah. Gimana itu? Harusnya sahibul bait ngerti lah, uruf kita tuh ngerti. Ini boleh seperti itu karena apa? Udah bagus nih tamu bawa makanan yang tujuannya untuk penjamuan, gorengan. Ya kan gorengan kan butuhnya itu di uruf kita untuk tidak memberatkan tuan rumah. Maka tuan rumah itu ngerti, ini gorengan dikasih. Mungkin kalau buah masih mungkin ini murni hadiah buat dia, mungkin ya kalau buah ya. Tapi kalau gorengan ini kan berarti jelas nih ya. Untuk apa? Menjamu gitu loh. Sepengen berat, ini malah ya udahlah. Sebelum pamit pelukan dulu ya, kata sahibul bait, kok kayaknya ngerasa banget pelukannya. Iya, ini kayak terakhir kali saya kesini gitu. Susah emang kesini mah gitu. Iya. Kalau seandainya tamu mengetahui bahwa mereka tidak akan menjamunya kecuali dengan tadi. Jadi jangan beratkan tuan rumah. Kalau memang tuan rumah ini miskin dan beratkan, enggak usah kamu kecuali antum bawa makanan antum. Ya. Sebagaimana pengalaman dari sabda Nabi SAW, la yahillu lahu an yuqima 'indahu hatta yuhrijah. Tidak halal bagi tamu untuk menginap pada tuan rumah hingga membuat tuan rumah tidak enak.
Dan begitu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.